Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Semoga semuanya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, teman-teman? Saya harap semoga semuanya selalu sehat, bahagia, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Nah, tema pada pada siang ini, tentang lansia sehat dan bahagia, kendalikan nyeri otot dan sendi dengan manajemen keperawatan dan strategi pendekatan mekanisme fisioterapi. Di depan kita sudah terdapat narasumber yang ahli pada bidangnya, yaitu ada Ibu Apoteker Dian Oktianti, SPA MScience, sebagai pemateri satu yang akan memaparkan tentang farmakologi obat osteoporosis pada lansia. Kemudian pemateri kedua adalah Ibu Yunita Galih, SKEP Nurse MKEP, sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan tentang manajemen asuhan keperawatan nyeri sendi dan otot pada lansia. Dan yang ketiga adalah saya, Apoteker Fania Putri, SFAM MSI, sebagai pemateri tiga yang akan memaparkan tentang penggunaan obat herbal sebagai terapi komplementer anti nyeri. Baik, pemaparan materi akan dilaksanakan selama 1 jam. Kemudian bagi yang ingin bertanya, mohon kesediaannya untuk menuliskan pertanyaan di form link yang kami sediakan di bagian deskriptif box di YouTube. Ya. Tema ini sangat menarik. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan apa yang selalu kita temukan di kehidupan sehari-hari. Osteoartritis merupakan salah satu jenis penyakit rematik yang paling banyak ditemukan pada golongan lansia di Indonesia. Angka kejadiannya sekitar 50-60%. Kemudian dari hasil studi tentang kondisi sosial ekonomi, kemudian kesehatan lansia yang dilaksanakan oleh Komnas Lansia menyebutkan bahwa penyakit terbanyak yang diderita lansia adalah penyakit sendi sebesar 52,3%. Penyakit sendi ini merupakan penyebab utama disabilitas pada lansia. Banyaknya masyarakat, khususnya lansia, yang mengobati nyeri sendi dengan berbagai cara yang dianggap mampu mengatasi dan meringankan nyeri persendian. Hal ini menunjukkan bahwa nyeri yang dirasakan sangat mengganggu dalam kehidupan lansia, sehingga lansia mengalami masalah di dalam melakukan aktivitas. Di samping itu, masih banyak pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap remeh penyakit ini karena sifatnya seakan tidak menimbulkan ancaman jiwa. Padahal rasa nyeri yang ditimbulkan akibat penyakit ini justru menjadi penghambat yang sangat mengganggu bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dari permasalahan tersebut, kami, tim pengabdi dari Universitas Ngudi Waluyo, akan memaparkan edukasi informatif tentang asuhan keperawatan nyeri sendi dan otot, kemudian farmakologi obat nyeri sendi, dan penggunaan obat herbal sebagai terapi komplementernya. Baik, sesi pertama saya persilahkan untuk Ibu Apoteker Dian Oktianti untuk menyampaikan materinya terkait farmakologi obat osteoporosis. Monggo, Bu Dian. Terima kasih Bu Fania atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tata laksana terapi nyeri pada lansia, gitu ya. Jadi ini saya akan coba ke materi saya dulu. Bisa dilihat, gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai tata laksana nyeri pada lansia. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Fania bahwa nyeri sering terjadi pada lansia. Kenapa nyeri sering terjadi pada lansia? Karena memang terjadi banyak perubahan tubuh pada lansia seiring dengan bertambahnya usia, gitu ya. Yang pertama apa yang terjadi yaitu penuaan kulit. Jadi semakin tua usia seseorang, maka akan terjadi penuaan kulit. Kenapa?
karena memang kolagen yang terbentuk di dalam kulit mulai menurun. Kemudian yang kedua, fungsi jantung dan pembuluh darah juga mulai turun. Ya, jadi elastisitas pembuluh darahnya turun sehingga fungsi jantungnya juga ikut turun. Kemudian fungsi pernafasan. Fungsi pernafasan juga ikut turun. Jadi kalau misalnya dulu gitu Bapak Ibu semuanya jalan-jalan olahraga gitu tidak bermasalah nih. Nah, sekarang mulai jalan dikit sudah ngos-ngosan seperti itu ya. Jadi memang kapasitas paru-parunya sudah mulai turun. Kemudian fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal juga sudah mulai terjadi penurunan. Fungsi penglihatan juga seperti itu, fokus penglihatan sudah mulai turun, fungsi itu. Kemudian sistem imun juga mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya sudah sepuh itu bertambah usia, dikit-dikit sakit, itu yang memang wajar karena memang terjadi penurunan sistem imunitas. Nah, yang terakhir ada penurunan dari kapasitas tulang dan sendi. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kepadatan tulang itu juga mulai turun, ya. Maka banyak yang terjadi mengalami pengeroposan tulang, kemudian sendi mulai engsel-engselnya mulai susah untuk digerakkan, kaku dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya penurunan kapasitas tulang, komposisi tulang, kemudian sendinya sudah mulai tidak fleksibel lagi geraknya. Nah, itu yang akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri. Gitu. Jadi tulang kehilangan strukturnya menyebabkan osteoporosis. Jadi kalau misalnya sudah tua gitu kemudian terjadi misalnya jatuh, kemudian patah tulangnya, fraktur dan lain sebagainya, itu memang akan sulit untuk menyambung kembali. Kenapa? Karena memang kalsiumnya sudah mulai turun. Kemudian sendi itu tempat untuk menyatunya dua tulang dengan agar bisa bergerak bebas gitu. Nah, itu juga mulai mengalami penipisan. Jadi kalau misalnya mengalami rasa sakit itu wajar. Nah, dengan adanya penurunan fungsi tersebut itu, maka yang terjadi apa? Rasa nyeri. Jadi wajar kalau semakin bertambahnya usia gitu, sering merasakan nyeri, tidak enak badan dan lain sebagainya, itu memang wajar. Jadi betul tadi berdasarkan survei kesehatan, itu pada usia 55 tahun itu orang yang mengalami penyakit sendi itu sebesar 40%. Gitu nggih. Nah, keluhan utamanya mereka datang ke tempat pelayanan kesehatan Vaskes 1 itu biasanya adalah nyeri punggung, pusing, nyeri persendian, nyeri abdomen atau nyeri pinggang. Pokoknya semua nyeri, gitu nggih. Semua nyeri itu akhirnya menyebabkan pasien itu datang ke puskesmas. Nah, kenapa pasien itu kok keluhan utama yang datang ke puskesmas itu nyeri? Kenapa? Karena ternyata ada gangguan pada muskuloskeletal. Jadi pada pergerakan ototnya itu mengalami mengalami gangguan. Kemudian kalau semakin tua seorang, maka akan terjadi penurunan kemampuan fisik pada lansia. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya orang tua itu dikit-dikit sakit. Nah, kita yang orang muda ya harusnya memahami ya bahwa memang itu adalah faktor umum gitu. Nah, yang paling banyak apa? Nyeri pinggang. Ya, biasanya memang disebut sebagai low back pain atau LBP. Di bagian mana? Di bagian pinggang bagian bawah atau punggung bagian bawah. Biasanya memang nyeri yang sangat hebat dan tidak tertahankan. Itu. Nah, ada lagi yang disebut sebagai osteoartritis. Itu penyakit sendi yang bikin nyeri. Kenapa? Karena memang pada sendi-sendi yang tertentu itu mengalami penipisan. Kalau orang awam bilangnya olinya sudah tidak ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak sedikit karena olinya nggak ada, maka akan terjadi gesekan, terjadi benturan. Nah, akhirnya ya gejala yang pertama kali dirasakan adalah nyeri. Gitu. Nah, mengganggu dari kualitas hidup dari si lansia itu sendiri. Nah, sedangkan untuk penata laksanaannya seperti apa? Kalau secara teori, maka penata laksanaannya ada dua, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi.
tujuan utama dari tata laksana nyeri itu sendiri adalah menghilangkan rasa nyerinya atau menghilangkan gejalanya saja, memang tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, apa saja? Nah, terapi nyeri pada lansia itu menggunakan yang disebut sebagai tangga analgesik. Jadi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia itu punya yang disebut sebagai tangga analgesik. Tangga analgesik ini apa fungsinya? Ini untuk memberikan seperti panduan bagaimana cara mengobati nyeri pada lansia. Yang namanya tangga berarti kita mulai dari tahap paling dasar sampai tahap paling atas. Yang tangga pertama itu untuk rasa nyeri sedang ringan sampai sedang, tangga 2 rasa nyeri sedang sampai berat, dan tangga 3 adalah rasa nyeri yang sangat berat. Begitu. Nah, apakah bisa langsung naik ke tangga 2? Tidak bisa. Seperti orang naik tangga, pasti kita harus naik ke tangga pertama dulu, baru ke tangga kedua, dan selanjutnya. Nah, tangga pertama itu apa? Tangga pertama itu isinya adalah acetaminophen, ya, kemudian penghambat COX-2 yang spesifik, obat antiinflamasi non-steroid yang ditambah dengan adjuvan untuk tambahan. Yang pertama, acetaminophen. Acetaminophen ini mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya adalah paracetamol. Ya, paracetamol. Jadi kalau paracetamol pasti tahu gitu ya. Ini merupakan obat pilihan pertama yang boleh paling aman diberikan pada lansia. Kenapa? Karena pemberian obat pada lansia itu harus melihat semua efek samping yang mungkin terjadi karena pemakaian obat tersebut. Nah, paracetamol ini sendiri itu aman diberikan, tetapi ada komanya. Tapi apa? Tetapi pada dosis yang biasa saja. Misalnya kalau minum paracetamol gitu ya, itu ya hanya 500 mg saja. 3 kali sehari maksimalnya, jangan sampai minum 1000 mg walaupun boleh, tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada hepar, gitu. Nah, acetaminophen itu kalau misalnya di pasaran, di apotek itu biasanya sih Panadol, gitu ya. Kemudian Pamol, Samol itu adalah merek dagang dari paracetamol atau acetaminophen. Yang kedua adalah COX-2 inhibitor. COX-2 inhibitor yang sekarang ada di Indonesia adalah celecoxib, etorisocib, dan paresoxib. Gitu. Nah, COX-2 inhibitor ini apa? Kenapa aman untuk lansia? Karena COX-2 inhibitor ini selektif hanya menghambat COX-2 saja, enzim siklooksiggenase 2. Apa keuntungannya? Keuntungannya celecoxib ini tidak akan menimbulkan rasa perih di perut. Gitu. Jadi kalau misalnya minum obat, kok aku minum obat perih ya? Nah, mungkin itu akan mengganggu terjadi gangguan pada asam lambungnya meningkat dan lain sebagainya. OAINS itu adalah obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya apa? Ibuprofen, natrium diklofenak, meloxicam, ketoprofen. Nah, obat ini sering diresepkan atau sering diberikan di puskesmas misalnya. Jadi kalau pegel-pegel dapatnya apa ya? Oh, natrium diklofenak. Ada natrium, ada kalium. Nah, yang kalium diklofenak itu biasanya kalau ada bengkaknya, itu lebih baik kita menggunakan kalium diklofenak. Sedangkan untuk menghilangkan rasa nyeri cukup dengan natrium diklofenak. Tetapi Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan video ini, hanya satu obat yang bisa dijual bebas atau bisa dibeli tanpa resep dokter, yaitu paracetamol. Yang lainnya semuanya bertanda K, artinya obat keras. Ya, obat keras ini tidak bisa dibeli bebas. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah perdarahan pada saluran cerna. Jadi kalau ini dipakai terus-menerus itu bisa mengalami perdarahan pada saluran cerna, ya, gastrointestinal atau gangguan fungsi ginjal. Jadi efek samping jangka panjang dari pemakaian obat OAINS yang tidak tepat itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Akibatnya apa? Fungsi ginjalnya terganggu, ya nanti jadinya lama-kelamaan bisa mengalami gagal ginjal, ya, walaupun lama. Okay. Kemudian ini ada terapi tambahannya. Nah, terapi tambahan tadi bisa diberikan apabila ternyata pemberian obat
yang awal tadi, paracetamol, OAINS, kemudian COX-2 inhibitor itu belum mempan. Bisa dipakai ini, misalnya kontak pain ya, ada isinya samsalisilan, kemudian Voltaren. Voltaren itu isinya adalah diklofenak ya, diklofenak natrium diklofenak yang dibentuk dalam sediaan topikal. Topikal artinya apa? Kita tidak perlu minum obat, tetapi cukup dioleskan bisa memberikan efek anti nyeri. Kemudian kaltrofen, kaltrofen ini yang gel ya, yang gel itu juga bisa untuk menghilangkan rasa nyeri, tetapi topikal. Jadi, oh yang pegal bagian lutut, ya sudah lututnya saja yang diberi salep. Gitu. Kemudian di sini ada golongan steroid. Golongan steroid itu apa? Steroid itu contohnya adalah dexamethasone, prednison, dan lain sebagainya. Ya, itu juga nggak boleh dibeli dengan bebas, jadi harus dengan resep. Kenapa? Karena pemakaian steroid jangka panjang ini bisa menyebabkan penumpukan cairan. Jadi kalau misalnya orang pakai prednison bisa jangka panjang, itu pipinya jadi buka, ya, moon face dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah opioid. Oh, nggak mempan lagi deh pakai acetaminophen. Nggak mempan lagi pakai celecoxib. Terus akhirnya pakai apa? Kodein. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini adalah golongan narkotika, lambangnya beda lagi. Ya, jadi kalau misalnya sudah tidak mempan lagi dengan penggunaan OAINS dan lain sebagainya, silahkan bisa menggunakan kodein. Tetapi karena lambangnya ini adalah narkotika, ini adalah golongan narkotika, ini wajib dengan resep dokter. Tapi efek sampingnya apa? Efek sampingnya ya kadang konstipasi, ya, jadi susah untuk buang air besar. Nah, tramadol, oh nggak mempan lagi ya pakai AINS. Oh, apa namanya, kodeinnya nggak ada. Oh ya bisa digunakan tramadol, gitu. Ya, bisa dengan tramadol. Jadi, tramadol ini biasanya lebih aman dibandingkan dengan obat yang lain pada lansia. Kenapa? Karena ini juga jarang menyebabkan konstipasi dibandingkan dengan kodein dan aman untuk ginjal. Gitu. Kemudian morfin. Udah nggak mempan pakai apapun, satu-satunya jalan adalah menggunakan morfin. Tapi bukan berarti kalau kita pakai morfin di sini kita pecandu, ya. Jadi morfin di sini adalah fungsinya sebagai analgesik yang sangat kuat. Jadi kalau kita minum morfin, maka otak kita akan diperintah bahwa, oh ini sudah tidak ada lagi rasa nyerinya. Itu. Ini juga golongan narkotika. Nah, ini adalah dosis atau tabel penggunaan obat untuk mengobati rasa nyeri pada lansia menurut tangga analgesik dari WHO. Di sini ada dosisnya masing-masing. Gitu. Nah, ini ada aturan pakainya setiap 4-6 jam. Bukan 3 kali sehari atau 8 atau 4 kali sehari, tetapi tiap 4-6 jam. Itu ya. Jadi kalau misalnya minumnya tadi jam 10 pagi, yang minum lagi itu paling cepat jam 2 siang atau jam 4 sore. Gitu. Dan selanjutnya bukan 3 kali sehari atau 3 kali sehari kan tiap 2 jam minum, yang penting sehari 3 kali, bukan seperti itu, nggih. Nah, tujuan pengobatan nyeri itu untuk apa? Agar lansia itu tetap sehat, tetap aktif, akhirnya lansia walaupun sudah sepuh tetap bisa berproduktif, gitu ya, dan bahagia. Ya, sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fania. Terima kasih Bu Dian atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya untuk sesi kedua yaitu materi terkait farmakologi obat herbal sebagai terapi komplementer anti nyeri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mohon maaf, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya, selanjutnya materi tentang obat herbal sebagai terapi komplementer anti nyeri. Mengapa disebut dengan komplementer? Mohon maaf, ini ternyata ada kekurangan penulisan. Mengapa disebut dengan terapi komplementer? Ya, jadi obat herbal
itu tidak bisa digunakan sebagai terapi utama. Tetap untuk pengobatan anti nyeri tetap menggunakan obat-obat yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Dian. Jadi obat herbal hanya digunakan untuk apa? Sebagai penunjangnya saja. Jadi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kalau nyeri, tetap obatnya harus seperti paracetamol, kemudian obat-obat NSAID lainnya. Ya, apalagi sekarang pada era pandemik ini banyak sekali obat herbal yang overclaim. Jadi klaimnya itu terlalu berlebihan. Tetap yang paling bagus atau yang digunakan untuk terapi utama adalah obat-obat sintetik atau obat-obat kimia. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa ya obat herbal yang memang telah diteliti secara ilmiah, benarkah bisa digunakan sebagai anti nyeri. Ya, jadi latar belakangnya mengapa ada obat herbal ya sebagai obat anti nyeri. Jadi di pasar herbal di dunia ternyata peningkatan penggunaannya itu juga sangat tinggi. Sekitar 88% penduduk dunia menggunakan obat herbal. Kemudian di Indonesia sendiri pun pemakaiannya juga relatif sangat tinggi. Ya, ini dari 2006 sampai 2017 pun penggunaannya sangat besar untuk obat herbal. Untuk senyawa prospektif sebagai obat anti nyeri, untuk obat herbal sendiri itu ada 4 kalau di kami ya. Jadi ada yang namanya curcuminoid, kemudian ada yang namanya genistein, selanjutnya ada andrografolida, kemudian yang keempat adalah quercetin. Nah, posisi 4 senyawa aktif ini sebagai apa? Yaitu sebagai preventif atau sebagai pencegahan, rehabilitatif, dan yang ketiga adalah sebagai promotif atau terapi pendukung. Dan perlu saya jelaskan kembali, 4 senyawa ini tidak digunakan sebagai terapi kuratif. Untuk terapi kuratif atau terapi penyembuhan tetap menggunakan obat-obat sintetik seperti tadi NSAID, opioid, dan lain sebagainya. Nah, 4 senyawa ini dapat ditemukan di herbal apa saja? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Jadi yang pertama yaitu curcuminoid. Nah, curcuminoid ini paling banyak ditemukan di jenis rimpang, terutama rimpang temulawak dan kunyit. Kemudian di sini dijelaskan berdasarkan kajian praklinik. Kajian praklinik itu kajian ilmiah yang dilakukan secara in vivo atau menggunakan hewan uji. Disebutkan bahwa curcuminoid pada rimpang temulawak dan kunyit mampu berperan sebagai antioksidan, sehingga mencegah terjadi kerusakan jaringan dan efeknya adalah tidak menyebabkan rasa nyeri. Selain itu, curcuminoid ini juga mampu menghambat prostaglandin, di mana prostaglandin merupakan mediator timbulnya rasa nyeri. Nah, untuk penggunaannya, Bapak Ibu bisa mengambil 2 ruas rimpang temulawak atau kunyit, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kemudian untuk konsumsinya adalah diminum 1 kali sehari. Ini bisa diminum di pagi hari atau mungkin siang. Baik, yang kedua yaitu senyawa andrografolida. Andrografolida paling banyak ditemukan di daun sambiloto. Ya, berdasarkan kajian praklinik atau secara penelitian ilmiah, senyawa andrografolida dalam daun sambiloto mampu berperan menghambat purin. Nah, purin ini apa? Jadi purin itu merupakan faktor yang memicu terjadinya asam urat. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya bisa diambil 1 genggam daun. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil 1 genggam daun segar ya, seukuran tangan dewasa atau 1 kepal, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Untuk frekuensi minumnya cukup diminum 1 kali sehari. Lalu yang ketiga yaitu senyawa quercetin. Nah, quercetin dapat ditemukan di daun pecut kuda atau keladi tikus,
Lalu quercetin juga dapat ditemukan di pegagan. Efeknya sebagai apa? Jadi quercetin di daun pucuk kuda maupun di daun pegagan secara kajian ilmiah mampu berperan juga sebagai antioksidan. Nah, efeknya karena ada antioksidan tersebut dapat meningkatkan jumlah protein pembentuk tulang pada kasus osteoporosis pada hewan uji. Ya, ini secara kajian ilmiahnya. Namun kalau dari kajian ilmiah atau kajian klinik, ternyata quercetin pada daun pegagan mempunyai potensi sebagai terapi komplementer untuk pengobatan osteoporosis ya pada lansia juga. Untuk penggunaannya diambil 1 genggam tangan dewasa ya daun segar, kemudian bisa direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, lalu diminum 1 kali sehari. Kemudian genistein. Genistein ini paling banyak ditemukan di kacang-kacangan. Nah, genistein pada kacang-kacangan efektif mencegah hilangnya massa tulang pada wanita postmenopause. Karena apa? Ketika pada wanita postmenopause, hormon estrogennya turun. Hormon estrogen ketika turun, maka akan mempengaruhi juga jumlah massa tulangnya. Ya, jadi ketika konsumsi genistein ini yang terdapat di dalam kacang-kacangan dapat mencegah hilangnya massa tulang tersebut. Yang terakhir dari saya, untuk penggunaan obat herbal tetap harus diperhatikan keamanannya. Walaupun banyak sekali di media menyebutkan herbal itu lebih aman daripada obat sintetik, belum tentu. Ya, belum tentu. Seperti jika kita mengkonsumsi jahe merah terus-menerus, pasti perut kita juga nggak enak. Kemudian kita mengkonsumsi daun salam yang direbus terus-menerus, lalu diminumnya pada malam hari juga akan menyebabkan diuretik atau buang air kecil terus-menerus. Jadi perlu diingat terkait 5T. 5T itu apa? Tepat bahan. Contoh rimpang. Rimpang itu jenisnya macam-macam. Kadang temulawak dan kunyit saja masih banyak yang belum bisa membedakan. Lalu tepat dosis. Ya, seperti kalau badan kita tidak enak, misalnya seperti masuk angin, minum jahe nyaman, ya, perutnya menjadi lebih enak. Tetapi jika berlebihan, maka dapat menyebabkan diare. Lalu tepat waktu penggunaan, seperti daun salam. Daun salam tidak bisa digunakan pada malam hari karena dapat meningkatkan diuretik atau buang air kecil terus-menerus. Lalu ada tepat cara penggunaan, dan yang terakhir adalah tepat pemilihan obat untuk indikasi tertentu. Nah, tadi saya menjelaskan ada 4 senyawa aktif, di mana 4 senyawa aktif tersebut dapat ditemukan di berbagai herbal yang berpotensi sebagai anti nyeri. Sekian pemaparan saya terkait farmakologi obat herbal sebagai terapi komplementer obat nyeri. Selanjutnya, untuk penyampaian materi ketiga terkait manajemen keperawatan nyeri otot dan sendi akan dijelaskan oleh Ibu Yunita Galih. Monggo, waktunya Ibu. Pun. Monggo. Ya, untuk sesi ketiga terkait manajemen keperawatan terapi nyeri otot dan sendi pada lansia akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Ibu Yunita Galih. Monggo Ibu, waktunya saya persilahkan. Terima kasih Bu Fania. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di manajemen perawatan nyeri otot dan sendi, ya, atau kalau orang awam biasanya seringnya menyebutnya rematik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dian dan juga Bu Fania bahwa seiring dengan peningkatan usia kita, usia lanjut, ini akan terjadi perubahan-perubahan pada fungsi tubuh. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap sistem muskuloskeletal, baik otot, sendi maupun tulang, serta jaringan lain. Ini yang nantinya akan menimbulkan serangkaian gejala yang biasanya dikenal dengan rematik, kalau untuk orang awam, Ini. Nah, macam-macam sindrom atau gejala yang muncul pada usia lanjut
Itu tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Dian, ada osteoartritis, ada artritis reumatoid, kemudian ada juga polimialgia reumatoid, juga ada ya. Tapi dari sekian sekian macam tadi kita mengenalnya hanya satu reumatik, itu ada nyeri yang dirasakan pada tulang, otot maupun pada sendi. Nah, kemudian beberapa perbedaan tipis pada gejala tadi, diantaranya kalau untuk osteoartritis, ya ini biasanya terjadi pada kerusakan di tulang sendi, ya. Dan perkembangannya lambat dan memang berhubungan dengan peningkatan usia. Ya. Ini secara klinisnya ditandai juga dengan keluhan nyeri, kemudian adanya perubahan bentuk pada sendi, biasanya kan ada kekakuan pada sendi-sendi, ya, kemudian pembesaran sendi yang nanti efek akhirnya adalah adanya perubahan atau adanya hambatan pada fungsi gerak persendian. Gitu. Nah, penyebab dari osteoartritis sendiri sebenarnya sampai saat ini belum terungkap, tapi ada beberapa faktor risiko yang akan menyebabkan atau menjadi pencetus untuk timbulnya osteoartritis tersebut. Ya, di antara lain dari faktor usia. Ya, faktor usia, seiring peningkatan usia, ya, menjadi usia lansia, ini menjadi salah satu faktor terkuat. Tadi juga sudah disebutkan berapa prevalensi dari lanjut yang mengalami osteoartritis, ya, oleh Dian. Ya. Ini hampir tidak pernah terjadi pada anak. Jarang terjadi pada usia di bawah 6 tahun, seringnya di atas umur 6 tahun. Kemudian faktor kedua adalah di jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini laki-laki dan juga perempuan, ini faktor risikonya lebih tinggi di perempuan. Ya, jadi wanita lebih sering karena osteoartritis lutut dan sendi. Ya. Sedangkan pada laki-laki ini dia lebih seringnya terjadi nyeri pada daerah persendian paha, pergelangan tangan, dan juga leher. Ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik. Ya. Jadi faktor genetik atau herediter ini sangat berperan pada timbulnya keluhan osteoartritis. Ya, misalnya pada dari seorang wanita dengan osteoartritis pada sendi daerah tangan, ya, ini akan mempunyai resiko 2 kali lipat lebih sering terkena osteoartritis pada sendi-sendi yang sama. Serta anak perempuan ini juga cenderung mempunyai resiko 3 kali lebih sering ketika dia dari ibu tanpa osteoartritis. Kemudian faktor yang keempat adalah dari suku, ya, suku. Jadi osteoartritis lebih sering dijumpai pada orang-orang Amerika asli daripada orang yang berkulit putih. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan perbedaan gaya hidup maupun perbedaan pada frekuensi kelainan kongenital dan pertumbuhan. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor obesitas. Ya. Menurut penelitian, berat badan yang berlebihan ini berkaitan erat dengan peningkatan resiko munculnya osteoartritis baik pada wanita maupun pada pria. Dan ini perjalanan penyakit pada osteoartritis, ya, bisa dari faktor umur, jenis kelamin, genetik, suku, dan juga faktor obesitas yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan vokal pada tulang rawan, ya, tulang rawan sendi secara progresif. Kemudian akan terjadi pembentukan tulang baru pada tulang rawan, sendi, dan juga pada tepi sendi. 2 hal ini yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada metabolisme tulang. Kemudian dipengaruhi juga oleh peningkatan aktivitas enzim yang akan semakin merusak molekul matrik pada tulang rawan sendi yang akhirnya nanti akan menurunkan kadar proteoglikan. Nah, akibat dari kadar proteoglikan ini akan terjadi perubahan sifat-sifat kolagen, ya, sehingga pengaruhnya adalah pada penurunan kadar air di tulang rawan sendi seperti tadi yang disebutkan, ya. Kalau orang awam biasanya olinya sudah berkurang. Nah, ini akibat dari tadi berkurangnya kadar proteoglikan yang akan merubah sifat-sifat glukagen sehingga mempengaruhi kadar air dari tulang rawan sendi. Sehingga akibatnya adalah permukaan tulang rawan sendi tadi akan terpecah lama-kelamaan, ya, akibat adanya robekan, sehingga timbul di situ laserasi yang akan menimbulkan keluhan nyeri. Ya. Kondisi ini yang disebut dengan osteoartritis. Nah, kemudian yang kedua adalah artritis reumatoid. Ya. Nah, kalau ini adalah penyakit peradangan pada sistem kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif. Jadi dia melibatkan seluruh organ tubuh. Ya. Oke. Gejalanya di sini adalah pasien akan menunjukkan
gejala umum cepat terasa lelah. Ya kan? Nah, untuk jenis ketiga adalah polimialgia rematik. Ya. Ini juga merupakan suatu sindrom yang terdiri dari rasa nyeri dan juga kakuan, dan terutama mengenai otot ekstremitas, pergerakan atas, ya, yang atas. Kalau untuk pergerakan yang bawah itu lebih minimal. Jadi di leher, bahu, panggul. Ya. Untuk polimialgia rematik ini biasanya mengenai usia pertengahan atau sekitar 60 tahun ke atas. Dan kemudian yang keempat biasa kita sebut dengan artritis gout atau Pirey. Ini merupakan suatu sindrom klinik yang mempunyai gambaran khusus, yaitu artritis akut. Ini lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan pada wanita. Kalau pada pria ini biasanya terkena pada usia pertengahan, sedangkan pada wanita biasanya mendekati masa menopause. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, biasanya gejala-gejala yang muncul itu tadi ada nyeri, ya, nyeri sendi, mulai dari derajat ringan sampai dengan berat. Ini akan diperberat lagi pada waktu bergerak. Ini nyeri akan semakin dirasakan lebih berat lagi. Kemudian secara umum dia akan muncul perlahan-lahan, jadi progresif, ya, dari ringan perlahan-lahan sampai dengan tinggi. Mula-mula akan terasa kaku, kemudian timbul rasa nyeri. Nah, nyeri ini akan berkurang apabila kita dalam kondisi istirahat. Nah, kemudian manifestasi klinis yang lain, gejala yang lain adalah terdapat hambatan pergerakan sendi, menjadi kaku, khususnya semakin kaku dirasakan kaku itu pada pagi hari. Kemudian ada iritasi, ya, bunyi berderik itu digerakkan, kemudian ada besaran sendi dan juga adanya perubahan dari gaya berjalan. Jadi adalah gejala yang muncul pada penderita rematik. Nah, kemudian untuk penata-laksanaan, tadi sudah disebutkan bahwa penata-laksanaan pada nyeri sendi, otot, kedua, diantaranya farmakologi dan juga non-farmakologi. Ya. Di samping farmakologi dengan obat-obatan, ada juga non-farmakologi, ya, yang tanpa obat tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Fania tentang penggunaan obat herbal, katanya. Ya. Nah, secara manajemen keperawatan, penata laksanaan yang pertama adalah perlindungan untuk sendi itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penderita dengan rematik ini perlu menghindari aktivitas yang berlebihan pada sendi yang sakit. Jadi sendi yang sakit itu harus diistirahatkan atau dikurangi beban kerjanya. Kemudian pemakaian tongkat, ya, ini sebagai salah satu sarana untuk menurunkan fungsi atau beban tubuh, ya, dalam menopang beban tubuh. Kemudian penurunan beban pada lutut yang berlebihan, ya, karena posisi yang tertekuk ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah diet, ya, diet untuk menurunkan berat badan pada pasien dengan osteoartritis yang salah satunya disebabkan karena kondisi kelebihan berat badan. Ini menjadi program utama bagi pengobatan osteoartritis. Jadi untuk penurunan berat badan ini seringkali akan mengurangi timbulnya keluhan nyeri dan peradangan secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah fisioterapi. Fisioterapi ini berperan penting pada penata laksanaan osteoartritis yang meliputi penggunaan terapi hangat atau panas dan juga dingin dan program latihan yang tepat. Nah, maksud di sini pemakaian terapi panas dingin ini bisa digunakan dengan menggunakan kompres kering hangat, ya, baik menggunakan alat sederhana maupun yang benar. Kemudian untuk manajemen perawatan dari keluhan sendiri, yang pertama tadi keluhan nyeri, ya, nyeri dari ringan sampai dengan berat. Ya. Ini perlu perhatian dengan nyerinya. Dicatat lokasinya, sebelah mana sendi yang terasa nyeri, kemudian intensitas dari nyerinya, berat ringannya nyeri. Ya. Ini kita ukur, ya, dari kalau skala itu ada 0 sampai dengan 10. Ya. 0 sampai 10, kalau 0 itu berarti nyerinya tidak ada, 1 sampai 3 itu berarti skala nyerinya itu nyeri ringan, kemudian 4 sampai 6 itu
nyeri sedang, dan juga 7 sampai 9 itu tak tertahankan, dan 10 berat. Ya, tadi di farmakologi sudah disebutkan ya, ada yang menggunakan penggunaan obat ringan sampai nyeri. Kalau mungkin ringan itu kita masih bisa mengesampingkan penggunaan obat ya, misalnya dengan apa? Dengan penata laksanaan secara mandiri ya, misalnya dengan distraksi, dengan relaksasi ya, itu masih bisa. Tapi kalau sudah sedang dan berat, nah ini sudah mulai kita membutuhkan terapi farmakologi ya. Itu. Nah, kemudian untuk mengurangi nyeri, ini juga bisa diberikan matras atau kasur keras, kemudian bantal kecil ya. Jadi yang keras, jangan yang lunak. Kalau mungkin sekarang lebih suka menggunakan spring bed ya, spring bed itu mungkin pada pendampingan reumatoid ini diganti dengan matras atau diberikan alas yang lebih keras. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesejajaran tubuh yang tepat, sehingga nanti tidak akan ada perubahan pada bentuk tulang sendi yang akan mempengaruhi fungsi geraknya. Nah, kemudian tindakan yang lain adalah mengatur posisinya yang nyaman pada waktu tidur maupun duduk di kursi ya. Tujuannya ini untuk membatasi nyeri maupun cedera sendi. Kemudian anjurkan untuk sering mengubah posisi apabila memang pasien dalam kondisi bed rest ya, atau istirahat lama di tempat tidur, itu juga harus ada alih posisi. Ya, ini untuk mencegah terjadi kelelahan umum dan juga kekakuan sendi, serta menstabilkan sendi, mengurangi pergerakan yang akan berimbas pada pengurangan nyeri yang dirasakan. Kemudian anjurkan pasien untuk mandi air hangat. Nah, ini tadi terapi penggunaan hangat dan dingin. Ya, salah satunya adalah dengan terapi mandi air hangat. Nah, untuk terapi mandi air hangat itu selain dengan mengompres sendi-sendi setiap kali sakit, itu juga bisa digunakan mandi dengan shower air hangat. Ya, itu juga akan memberikan efek relaksasi yang lebih tinggi. Ya, ini. Jadi panas akan meningkatkan relaksasi otot, kemudian mobilisasi otot, kemudian menurunkan rasa sakit dan juga menurunkan kekakuan pada pagi hari. Ya, bisa juga diberikan masase yang lembut, ya, jangan masase atau pemijatannya jangan terlalu keras. Ini juga fungsinya untuk mengurangi ketegangan otot. Tetapi jangan dilakukan pada sendi yang sedang membengkak, sekitar sendi yang membengkak, jangan pas di sendi yang bengkak. Gitu. Kemudian pada penderita rematik juga menjadi penurunan kemampuan beraktivitas. Ya. Nah, itu tindakan yang bisa kita lakukan adalah dengan memperhatikan istirahat tidak banyak atau duduk tadi, kemudian bergerak ya, dengan batasan selima mungkin, kemudian motivasi pasien untuk mempertahankan postur ya, postur tidak ngebuk, itu juga akan mempengaruhi selain dari bentuk dari postur tubuh itu juga responnya. Ya. Kemudian memberikan lingkungan yang aman. Ya, karena apa? Karena pada penderita dengan reumatoid atau rematik, dia mengalami penurunan kemampuan beraktivitas, dia juga akan berisiko terhadap cedera, sehingga ciptakan lingkungan yang aman bagi penderita rematik ya, untuk menghindari cedera akibat kecelakaan, ya, misalnya seperti terjatuh atau yang lain. Kemudian apabila diperlukan memberikan obat-obatan sesuai dengan indikasi. Ya. Kemudian yang ketiga, risiko cedera. Tadi memperhatikan lingkungan sekitar, misalnya menyingkirkan bahaya yang memang tampak jelas, kemudian bisa dipasang rel atau pengaman pada tempat-tempat khusus, ya, misalnya kamar mandi atau kamar, kemudian menggunakan penyangga tempat tidur, ya, dan usahakan memposisikan tempat tidur dalam posisi yang rendah, serta atur pencahayaan pada malam hari. Ya. Tujuannya adalah untuk membebaskan lingkungan sekitar dari penderita rematik ini dari bahaya, mengurangi risiko cedera. Okay. Nah, yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Bu Fania. Terima kasih Bu Galih.
Demikian materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu narasumber dari Bu Dian dan Bu Galih terkait manajemen